Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang saya banggakan. Semoga di pagi yang cerah ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap semangat dalam bertolibul ilmi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk siswa di kelas ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, jadi kemarin kita telah membahas materi tentang sholat, di mana isinya tuh terdapat rukun-rukun sholat, syarat sahnya sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, dan sebagainya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang tawakal, ikhtiar, dan sabar. Kita masuk ke materi yang pertama. Apa itu pengertian dari tawakal? Jadi, tawakal secara bahasa Arab artinya itu pasrah atau berserah diri. Kemudian, secara istilah, tawakal berarti sikap pasrah dan berserah diri terhadap hasil suatu pekerjaan atau usaha dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, arti tawakal di sini artinya kita harus berusaha dulu semaksimal mungkin atas sesuai dengan kemampuan kita. Intinya dikeluarkan the power of usahanya kita itu dikeluarkan dengan maksimal. Kemudian setelah diusahakan kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk dalam bentuk-bentuk tawakal. Yang pertama, melakukan segala sesuatu atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita itu harus melakukan segala sesuatu atas dasar niat karena Allah. Misalkan kalian ya anak-anak pergi sekolah, niatnya untuk apa? Untuk menuntut ilmu, untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan, untuk beribadah karena Allah dan sebagainya. Jangan karena uang jajan saja ya, hanya ingin mendapatkan uang jajan. Yang kedua, tidak menggantungkan keberhasilan suatu usaha kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu hanya dapat menggantungkan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersikap pasrah dan siap menerima apapun. Jadi setelah kita diusahakan semaksimal mungkin, kemudian kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun hasilnya kita harus menerimanya dengan ikhlas. Kemudian tidak memaksakan kehendak atau keinginan kepada siapapun. Yang terakhir, bersikap tegar dan tenang baik dalam menerima keberhasilan maupun kegagalan. Selanjutnya yaitu manfaat dari tawakal. Di sini banyak sekali ya yang dapat kita rasakan ketika kita sudah mencapai tawakal tersebut. Yang pertama, memperoleh kepuasan batin karena keberhasilan usahanya mendapat ridho dari Allah. Karena dengan usaha yang kita lakukan, kemudian kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ kita akan mendapatkan kepuasan batin tersendiri. Yang kedua, memperoleh ketenangan jiwa. Selain kepuasan batin juga jiwa kita akan tenang ya. Yang terakhir yaitu mendapatkan keteguhan hati. Oke anak-anak, kita masuk ke materi yang kedua yaitu ikhtiar. Ikhtiar ini berasal dari bahasa Arab yang artinya memilih. Ikhtiar ini diartikan berusaha. Jadi kita harus berusaha sekuat kita, sekemampuan kita. Adapun menurut istilah, berusaha dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk meraih suatu harapan dan keinginan yang dicita-citakan.
Jadi ikhtiar itu dapat diartikan sebagai usaha kita yang sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan, baik itu secara duniawi maupun secara akhirat. Selanjutnya bentuk-bentuk ikhtiar. Di sini yang pertama yaitu mau bekerja keras dalam mencapai suatu harapan dan cita-cita. Jadi setiap manusia pasti ada tujuan hidup, pasti ada yang hendak dicapai. Nah, untuk mencapai tujuan hidup tersebut, manusia itu harus berikhtiar dengan bekerja keras. Kemudian, selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Selanjutnya, tidak mudah menyerah dan putus asa. Kemudian, disiplin dan penuh tanggung jawab. Giat bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan rajin berlatih dan belajar agar bisa meraih apa yang diinginkannya. Jadi untuk masa-masa kalian ya, masa remaja harus selalu optimis, harus giat terus belajarnya. Jangan main HP terus. Karena masa-masa kalian itu masa produktif ya, masa aktif, berkembang segalanya. Kita masuk ke manfaat dari ikhtiar. Yang pertama, terhindar dari sikap malas. Kemudian dapat mengambil hikmah dari setiap usaha yang dilakukan. Memberikan contoh tauladan bagi orang lain. Kemudian mendapat kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia karena sikapnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sabar. Di sini sabar artinya itu tabah, tahan ujian. Sabar berarti tahan menderita sesuatu, tidak lekas marah, tidak lekas patah hati, dan tidak lekas putus asa. Jadi contohnya kalian ketika mendapatkan musibah, ketika kalian mendapatkan kekecewaan, kesedihan, dan sebagainya, kalian harus menerimanya dengan lapang dada, dengan sabar, dengan hati yang penuh keikhlasan. Menurut istilah, sabar ialah kondisi mental seseorang yang mampu mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Hawa nafsu di sini mengandung arti sangat luas, misalnya amarah, ambisi, serakah, tergesa-gesa, dan sebagainya. Jadi untuk menghindari sifat-sifat buruk tersebut, kita harus banyak-banyak bersabar. Selanjutnya yaitu macam-macam sabar. Sabar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar dalam menjalankan kewajiban umat muslim dalam beribadah, misalnya dalam sholat, dalam puasa. Kita harus sabar karena itu emang sudah normatif, sudah peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Artinya tabah atau kuat hati saat menerima cobaan hidup. Di sini selain sabar, kita juga harus lapang dada ya jika menghadapi ujian hidup. Yang ketiga yaitu sabar dari maksiat. Artinya rela meninggalkan perbuatan maksiat dan tidak menyesal atau iri apabila melihat orang lain dapat bersenang-senang dalam maksiat. Jadi di sini sebagai umat muslim itu harus berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, manfaat dari sabar itu terhindar dari bencana dan malapetaka yang disebabkan oleh nafsu kita sendiri. Yang kedua, melatih diri mengendalikan hawa nafsu. Kemudian dapat disayang Allah Subhanahu wa taala, memiliki emosi yang stabil, memiliki harapan akan masuk surga sesuai janji Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155, dan berhasil mengembalikan persaudaraan yang hampir rusak.
Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan ngasih tugas. Tugasnya ditulis dulu ya. Yang pertama itu, carilah kasus yang terkait dengan sifat iri dan dengki. Kalian boleh cari kasusnya di internet, di televisi, di handphone, boleh cari ya, minimal 3. Kemudian yang kedua itu, analisis kasus tersebut dan berikan caranya untuk menghindari cara-cara untuk menghindari sifat iri dan dengki tersebut bagaimana. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai sekian pertemuan kali ini. Marilah kita tutup dengan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmunya bermanfaat ya untuk kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.